Pertanyaannya, ada third in command nggak kalau mendadak wakil presidennya juga invalid? Nah kan kita kalau film-film Hollywood tuh ada di sampingnya yang bawa koper yang hulu ledak nuklir. Jadi begitu ada apa presidennya, wakil presiden diangkat sumpah, hulu jempolnya dia. Apa yang terjadi kalau orang nomor 1, nomor 2 invalid? Karena memang begitulah cara orang awam berpikir. Padahal masalah dalam negeri mungkin 70% karena masalah di luar negeri. Contohnya? BBM ini naik karena harga minyak dunia naik. Iya, kira-kira gitu deh. Itu kalau 1% dari nilai barang, itu 20 billion, 30 billion, bener nggak? Itu kan APBN kita cukup lumayan ketolong, gitu contohnya. Nah, ini sudah 7 presiden, kok nggak ada yang challenge ya? Bahkan yang sekarang di etalase, lu mau apain Selat Malaka, bener nggak? B Media Podcast. Hari ini Maling kedatangan salah satu orang yang sering kalian komen nih, sampai DM saya ya, anda yang suka DM, Bos Mendong. Nih hari ini saya hadirkan karena kita akan ngobrol bersama. Boleh. Tentang permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Wis. Ngeri kali. Iya, ini nama penonton ini para maling. Kenapa para maling? Iya, pecinta acara Mamat Keliling. Oke. Iya. Tapi memang ini buat tontonan maling-maling juga kayak Setnov gitu-gitu. buat tontonan mereka juga kan, kasihan nggak ngapa-ngapain di sana kan. Benar, buat nonton ini gitu. Jadi para maling kan. Okay. Tapi sekarang maling boleh jadi anggota legislatif. Boleh kan? Nggak perlu SKCK kan? Nggak perlu. Nggak perlu. Gara-gara acara ini. Iya. Oke, baru ngerti gue. Iya. Jadi malingnya itu bukan maling yang gitu-gitu. Maling yang memang menonton acara ini. Oke. Hari ini kita sudah kedatangan Bosman Mardi Guowi. Luar biasa. Terhormat sekali. Wah, saya yang terhormat, dipesan teh langsung dari Bosman. Yang pesan bukan ini loh, bos loh yang pesan. Kenapa nih akhir-akhir ini kayak mulai menunjukkan citranya pengen jadi capres? Mulai tidak vokal lagi, tidak ada apa nih? Apakah sudah mulai sejak ini ya? Saya melihatnya sejak konten sama Pak Sandi tuh mulai diam tuh. Kenapa? Jadi kita ini sebenarnya gini, saya ada kegelisahan gitu ya. Kegelisahan pertama itu adalah sejak reformasi itu pelajaran pendidikan Pancasila atau bernegara itu kualitinya kurang, sehingga anak-anak 20 tahun kemudian atau anak-anak yang milenial yang usia yang 43 tahun ke bawah atau zilenial yang 25 tahun ke bawah ini sangat lemah di dalam bernegara. Terus sementara untuk sustain atau untuk bertahannya negara, untuk hidup bisnis dan sebagainya itu harus memahami cara bernegara. Jadi contohnya saya nanya nih, Mas Mamat, gue manggil Mas ya karena bebas. Karena jarang-jarang ada panggil saya Mas. Jawanya gue nggak bisa menyetop, mau lo lebih muda, mau lebih kaya, mau lebih Jawanya soleh, masih kental ya. Tetap gue manggil Mas. Iya, saya juga Jawa sih. Jawa. Apa aja Mas Jawa, saya sukunya. Jawa intonasinya cocok kali. Cocok. Jadi kalau kita tanya misalnya, kalau Presiden Amerika tuh first in command, kalau ada apa-apa sama Presiden Amerika itu ada second in command-nya wakil presiden. Pertanyaannya, ada third in command nggak kalau mendadak wakil presidennya juga invalid? Nah kan kita kalau film-film Hollywood tuh ada di sampingnya yang bawa koper yang hulu ledak nuklir. Jadi begitu ada apa presidennya, wakil presiden diangkat sumpah, hulu jempolnya dia. Apa yang terjadi kalau orang nomor 1, nomor 2 invalid? Third in command-nya siapa? Gitu kan? Biasanya Menhan kan? Nah, di luar ya. Kalau di sini di Menko Polhukam Amerika kan? Itu bukan Menhan, tapi State Secretary atau Menteri Luar Negeri. Oke. Itu third in command. Nah, hal-hal seperti itu kan di negara lain. Pertanyaannya, kalau presiden kita invalid, nomor 2-nya? Nomornya wakil presiden. Ya secara undang-undang begitu kan? Habibie, Soeharto. Masa? Soeharto dan Habibie. Ini kalau kita bicara normal, benar kan? Iya. Nah, kalau bicara ada gerakan yang tidak normal, third in command-nya siapa? Hal kayak gitu itu harus diingatkan, bahwa ada triumvirat, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Nah, anak-anak sekarang triumvirat apaan ya? Gitu loh, kayak gitu. Ini yang saya merasa, aduh ini kayaknya kalau saya nggak mengeducate mereka, kayaknya
akan kesenjangannya nih jauh, kira-kira gitu. Tapi itu apakah prioritas gitu? Artinya sesuatu hal yang priority untuk anak-anak untuk mempelajari? Enggak juga, saya cuman gelisah. Oke. Karena kalau mereka tidak punya spirit kebangsaan, mereka nggak punya nasionalisme, mereka nggak punya rasa memiliki negara ini, wah rusak negara ini. Gitu ya, itu pendapat saya, bukan pendapat orang. Jadi saya pikir, udahlah saya berniat untuk membuat 1000 video cara cerdas bernegara. Jadi saya buat ceritakan semua apa itu nation threat atau ancaman negara, siapa yang menentukan ancaman, apa itu ancaman, siapa yang mengelola ancaman gitu ya. Nah seperti itu terus. Jadi kalau pelajarannya dibuat kekinian, contohnya adalah pelajaran, kemudian contohnya kekinian, Xi Jinping tuh ngapain, Erdogan tuh ngapain, Putin tuh ngapain. Jadi cerita kekinian tapi dikemas sama ilmu, gitu ya. Nah, kadang-kadang paling enak kalau kita ngomong baik-baik kan nggak susah didengarnya. Akhirnya kita menggunakan gaya yang keras, satir, sontoloyo, nyeleneh. Sontoloyo itu trademarknya tuh iya apa? Kan? Ya, hanya untuk membuat orang nengok gitu. Nah, ternyata ya sekarang sudah hampir 900 video. Berarti targetnya sih 100-an lagi? Tinggal 100 lagi, tugasnya selesai gitu ya. Tapi di tengah-tengah itu tergelitik, ternyata ada lagi yang membuat saya pikir, oke, saya akan tambah 500 video lagi, tapi bukan cara cerdas bernegara. Ini 500 video ditambah biar waktunya, timelinenya pas sampai 2024 atau gimana? Kira-kira gitu lah. Oh gitu ya, paham sih saya. Kalau dihitung-hitung kan 1 minggu 1 video ya 500 video lah. 1 hari 1 video. Oh 1 hari? 1 hari 1 video. Berarti 500 hari ya? Jadi 500 hari, harusnya pas ya? Harusnya. Pas kira-kira untuk masa pendaftaran lah kira-kira. Iya, 6 bulan ke depan ya. 6 bulan ke depan dari sekarang. Nah, yang kita video berikutnya adalah mencari sila kelima. Saya menganggap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu hilang. Oke. Nah, itu kan saya berpendapat. Jadi ini mencari sila kelima ini tadinya geopolitik, sekarang geoekonomi gitu. Jadi ya lumayanlah kita mendadak menjadi influencer terdepan untuk geopolitik, geoekonomi, kira-kira. Oke, geopolitik artinya hubungan Indonesia dengan negara lain, Yes. hubungan negara lain dengan negara lain yang ada Indonesia kepentingannya Yes. di dalamnya gitu-gitu. Betul. Nah, tapi kan kalau banyak orang nih ya, banyak orang beranggapan bahwa masalah luar negeri bentar dulu nih, karena masalah dalam negeri aja kita nggak selesai gitu. Kenapa ujuk-ujuk untuk menyelesaikan masalah luar negeri? Ini pemikiran Betul, awam ya. nggak gitu. apa-apa, karena memang begitulah cara orang awam berpikir. Padahal masalah dalam negeri mungkin 70% karena masalah di luar negeri. Contohnya? BBM ini naik karena Karena harga minyak dunia iya, naik. kira-kira Ya. gitu deh. Harga Gitu. hidup juga jadi naik ya. Iya. Nah itu, jadi keputusan di sini tuh besarnya dari luar. Misalnya suku bunga Amerika dinaikkan dolarnya. Dibandingkan dengan sini ya. Terus, wah saham Indonesia langsung turun. Nah. Itu. Nah kalau kita nggak kenal sana, cuman tahu dalam negeri kan ada apa sih gitu ya? Tapi kan Menteri Luar Negeri kita termasuk yang salah satu yang gokil lah dalam urusan diplomasi gitu. Apakah belum juga ya? Menurut saya enggak. Kenapa? Kenapa nih? Ini baru Menteri Luar Negeri, kita akan bahas nanti Menteri Dalam Negeri. Iya. Satu-satu menteri nih kita bahas. Iya. menurut saya sih begini. Indonesia kalau mau jadi global player, itu kita harus punya alat gentar, alat tekan. Nah, diplomasi kita tuh nggak punya alat tekan. Contoh aja biar ini. Pakistan tuh jelek-jelek punya nuklir. Jadi pada saat dia ini gue bom loh, gitu loh, ada alat tekan. Indonesia tuh nggak punya alat tekan. Tanpa alat tekan, diplomasi nggak ada gunanya. Sejago apapun diplomasinya nggak akan pernah ada powernya. Ya apa karena non-blok tadi, maksudnya non-blok itu yang menyebabkan bahwa kita tidak berpihak, tidak perlu ada tekanan dari mana-mana. Itu. Jadi saya mungkin kebijakan luar negerinya ini istilahnya kalau New Mind mendapat mandat, kebijakannya saya akan rubah. Foreign policy-nya. Yang tadi, yang udah dibangun founding father. Enggak, itu nggak ada di undang-undang kok non-blok. Ya tapi kan itu cikal bakalnya dari founding father kan. Masa tuh berubah kan? Oke. Yang kita tidak ubah adalah Undang-Undang 45, Pancasila, bener nggak? Itu nggak kita ubah. Gitu. Prinsipnya dia menjadi netral kita paham. Tapi waktu ngejalaninnya, tanpa deterrent faktor kita diinjak. Tanpa faktor penggentar gitu loh. Jadi tetap kita harus punya deterrent faktor, kita tetap netral, tapi kita punya daya tekan. Saat ini kita nggak punya daya tekan. Contoh,
Ada 2.000 triliun loh. Indonesia tuh APBN-nya, biar terilustrasi aja teman-teman semua, itu 2.700 triliun. Ya. Atau sekitar mungkin 150 billion. Betul ya? Dibandingin Apple, dibandingin Tesla, gedean Apple, bener nggak? Dan nggak harus masuk gorong-gorong jadi CEO-nya Tesla, gitu kan? Contoh doang nih, Datang ketemu aja baju kaos ya. Iya, gitu. Nah, jadi 270 itu kan 130 billion. 2.700. Iya, 150 billion gitu ya. Yang lewat Selat Malaka itu 2 triliun, 2.000 billion, angkanya 2 triliun itu tuh 2.000 billion alias 8 kali, lebih kali. 8 kali. Bener nggak? Atau lebih? APBN nasional. Dia lewatin di situ. Kita ngurusin tainya, kita ngurusin sampahnya, kita ngurusin ini. Dapat apa Indonesia waktu lautnya dilewatin? Pajak? Mana? Gitu. Nah kalau kita kan istilah new mind, ngapain lo naikin pajak penduduk? Pajakin aja Selat Malaka gitu loh. Itu yang kita mau challenge. Jadi saat ini cara bernegara itu kan kalau ini kita dapat income dari anggap kita kasih, jangan pajak lah, kalau pajak kesannya kita preman. Kita minta sama Amerika sebagai yang penguasa Seven Fleet atau Armada ke-7 wilayahnya di Indonesia, juga kita minta Cina karena 95% yang lewat adalah Chinese vessel. Kita buat perusahaan asuransi. 15% kita kasih Tiongkok, 15% kita kasih Amerika, 70 kita kelola, asal lewat sekian persen untuk bayar asuransi. Karena untuk bersihin tainya, bersihin kotoran itu lewatin itu yang merusak itu kita. Itu kalau 1% dari nilai barang, itu 20 billion, 30 billion, bener nggak? Itu kan APBN kita cukup lumayan ketolong gitu contohnya. Nah ini sudah 7 presiden, kok nggak ada yang challenge ya? Bahkan yang sekarang di etalase, lo mau apain Selat Malaka, bener nggak? Nah jadi kita pikir siapa aja jadi presidennya is okay, tapi New Mind ini akan mengasih cara cerdas bernegara gitu loh. Kita bukan mau jadi, itu cuman sanepo, itu cuman kiasan, itu cuman sindiran gitu ya. Satir ya. Satir gitu. Karena menurut saya paling enak sekarang ya pakai indirect language. Ya kita andaikan. Jadi mereka lihat, oke, nanti kalau gue jadi nih, misalnya Mas Ganjar gue akan giniin, Mas Anies kalau jadi gue akan giniin. Pakai aja seluruh datanya Bosman. Saya pikir nggak ada masalah, Pak Prabowo valid ya datanya aja. Bosman. Nah, ini menarik kalau urusan valid nggak valid. This is interesting. Suatu hari YouTube kita di take down, the whole take down, rata tanah. Bukan 1-2. Ternyata ada pengaduan. Jadi ngadu itu bukan sekedar report di komen, ya? di komen, wah bohong lo, fuck you segala macam, itu kita biasa. Itu mah nggak pernah sakit hati gitu ya. Kalau baper jangan jadi YouTuber gitu aja. Iya, saya sih juga bodoh amat kalian mau komen terus. Tapi kalau dia lapor ke pusat gitu, dipantau terus laporannya kalau ribuan gimana? Ribuannya ada mengandung pornografi, ada disinformasi, ada hoax, penyebaran hoax. bener nggak? Sehingga di take down. Tapi sekali lagi perusahaan Amerika itu walaupun asshole, tapi Amerika tuh freedom of speech-nya bagus. Jadi saya challenge waktu itu, saya bilang saya challenge dong gitu. Saya ingat jam 1 pagi di Indonesia, jam 1 siang di Amerika, di YouTube pusatnya saya menantang kenapa dia begini. Terus begini, saya bilang gini deh, kalau lo benar-benar menemukan hoax, disinformasi dan ini silahkan. Di review 24 jam kemudian nyala lagi, jeklek. Membuktikan apa? Tidak ada disinformasi, tidak ada hoax, tidak ada pornografi. Atau mereka capek, aduh lama banget nih kalau buka satu-satu, mending udahlah. Udah aja. Itu mungkin bisa jadi kan. Artinya valid dan nggak valid masih belum ini gitu. Jadi ribuan orang tuh kita, itu yang saya nganggap fair, mereka kita bisa challenge. Jadi aduan-aduan itu ya kalau memang buzzer, kalau memang titipan segala macam ya kita bantai. Jadi itulah saya pikir kalau tadi apakah datanya Bosman tidak valid. Nah, itu udah proven tuh nyala lagi kok gue gitu kan. Agak belagu dikit lah kita. Oke. Berarti lumayan ya 1%-nya valid. Buktinya nyala gitu kan. Berarti ada yang valid. Ada yang valid walaupun 1%. 1%. Tapi anehnya gini nih, Bosman kan
orang lama di bisnis ya. Orang lama di bisnis Indonesia. Artinya tahulah suka duka di dalam bisnis Indonesia seperti apa. Tapi ketika menarik diri dari sana bukan secara total ya, artinya menarik diri saya harus menekan ke dalam nih gitu. Justru yang ditekan adalah kebijakan luar negeri. Menurut saya sangat ambigu gitu. Kenapa tidak membenahi sistem-sistem yang merasa Bosman dirugikan? Tadi saya daripada direct orangnya tersinggung kan, pejabat kita kan kupingnya agak tipis, bener nggak? Iya. Karena saya pikir saya paham sekali, saya kenal pejabatnya, kenal. Oh, berarti ada kenal. jiwa nggak enaknya gitu. Iya, kita habisnya pakai indirect. Nah, tapi untuk itu tadinya saya adalah orang yang mau pensiun, sudah mau selesai segala macam. Tapi begitu 2016 itu ada sebuah kebijakan yang menurut saya dalam bahasa Godfather itu apa ya? Insult my intellectual. Keren kali. Artinya menghina intelektual gue gitu ya. Jadi kita tuh kalau ada pekerjaan misalnya di BUMN gitu ya. Kalau kita dapat kontrak 5 tahun, maka kalau ini proyek negara ya? Proyek negara, pada saat kita mau tender ulang, biasanya kita yang pemegang kontrak lama tuh namanya punya first right to refusal. Alias kalau kita nanti tender, kita juara 2 atau nomor 3, maka yang kita akan ditanya, kamu bisa pakai harga nomor 1 nggak? Kita hitung ulang. Bisa ya kita ambil, kalau nggak bisa ya kita kalah. Jadi kita kalau bisa kita punya hak untuk menolak dia. Itu sudah melalui LPSC seperti saat ini? Seperti saat ini. Nah, balik ke cerita 2016, entah bagaimana keluarlah peraturan kerjasama antar BUMN. Ya tunjuk langsung lah dia kalau BUMN ke BUMN, bener nggak? Tapi kan secara aturan nggak boleh tunjuk langsung. Kata siapa? Dia ikut tender. Iya, ikut tender dulu. Maksudnya penipuan. Tapi di dalamnya dimenangkan dia mau ngomong apa kita. Walaupun harga dia lebih mahal dari kita. Nah, itu saya bilang, wah ini gimana ya? Udah BUMN itu regulator, dia operator, dia bergabung jadi kartel. Miskinlah negara ini, saya pikir sektor swastanya, ngerti nggak? Iya, artinya kan itu hal-hal yang apa namanya ya, yang harus dibenahi kan. Kenapa tidak berfokus kepada situ bahwa mungkin pembubaran Kementerian BUMN. 2016 mulai kita bunyi, jeger, dianggap orang sakit hati sama pemerintah. Loh, oh dia punya buzzer rupanya, yang menyerang ini diserang. Kok jadi, ngerti nggak? Kok jadi personal gitu, jadi kita mau challenge kan? Karena kalau challenge one on one sama challenge publik, saat ini lebih senang opini publik diutamakan. Jadi saya pikir ya udah, saya bicara lewat itu. Akhirnya oke. Saya terusin. Akhirnya jadi keterusan. Itu sejarahnya. Keterusan, tapi lebih coba ke kebijakan luar negeri Indonesia. Lebih apa namanya? Lebih interest ke sana. 400-an video pertama itu lokal. Kebijakan dalam negeri. Kebijakan dalam negeri. Tapi cuman 3 yang saya target adalah BUMN, foreign investment, dan kebijakan Kementerian Keuangan. Hanya 3. Saya nggak nyerang pertanian, saya nggak nyerang perikanan. Tapi kan saling berhubungan tuh. Tapi saya nggak ahlinya. Kan kita hanya fokus apa yang saya kenal, bisnis oil and gas. Adalah bisnis 25 tahun hidup saya, gitu. Tapi itu berdasarkan pengalaman kan, bukan berdasarkan sekolah. Artinya betul, sekolah beda lagi kan. Artinya bukan ahlinya itu makanya. Jadi kalau saya masuk pertanian saya nggak ngerti. Kita nggak berani ngomong sesuatu yang kita nggak paham, gitu aja. Tapi kalau keuangan, kalau foreign investment atau ini, wah itu mah makanan kita ya. Tapi harusnya gitu, kan gue boleh minum nih. Boleh dong, halal nih, halal ya. Halal, tapi udah ada ya. ini saya taruh sesuatu. Udah disuruh tadi di HT, udah taruh ya. Oke, lanjut. Ya, semoga bertahan 5 menit ya. Ini bukan yang punya efek depan itu kan? Apanya? Ininya? Enggak, efeknya langsung selesai. Podcast ini selesai maksudnya. Oke. Gimana? Tapi Bos Mending menarik nih sebenarnya ya. Saya boleh angkat kaki? Oh boleh. Biar ngikut gitu. Mau dua-duanya sila juga boleh. Biasanya saya dikasih di jalanan, di pinggir jalan gitu, pakai sepeda emperan, ada kereta lewat. Jarang gitu. Kaki diangkat ya? Iya, jarang nih gini-gini nih, santai, enak banget ya. Ini anggap aja nih stasiun Jatinegara ya, biasa kalian dengar ya. Anggap aja di sini nih. Bos, tapi menarik banget, maksudnya kayak kegelisahan tentang investasi.
Sementara kebijakan negara kita sebenarnya cocok loh dengan apa yang menjadi fokus atau menjadi bisnis daripada Bosman gitu loh. Sebenarnya kalau santai-santai aja, baik-baik saja, sebenarnya peluang secara bisnis, peluang secara masa depan sangat lebih bagus gitu karena kebijakan Indonesia kan ke arah sana, investasi, infrastruktur dan lain-lain, dan Bosman 25 tahun di situ. Kalau mau bergabung aja, artinya kalau mau menyatu lah gitu. Sebenarnya kita nggak pernah mengkritik infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Boleh cek. Yang saya kritik kenapa ngutang. Oke. Sama, saya nggak anti IKN. Sama. Jadi caranya dong, gitu. Jadi bukan apanya, tapi how-nya yang saya kritik. Gitu. Oke. Nah, kritik itu bukan berarti harus ngikutin apa yang kita punya. Jadi pada saat kita mengkritik, pasti kita ngasih solusi. Nggak pernah kita ngeritik tok. Kayak oposisi. Tapi nggak apa-apa juga dong ngeritik tok. Nggak, orang tugas yang cari solusi yang kita pilih. Jangan. Loh, nggak bisa. Saya nggak sepakat itu. Solusinya kita kasih alternatif. Jadi, bos, lu kan pakai cara ini. Kenapa nggak pakai cara ini? Gitu loh. Nah, oke. Itu selalu. Oke. Tapi kalau ada orang yang ngekritik dan tidak kasih solusi, wajar dong. Nggak. Saya pikir kalau ngeritik nggak kasih solusi nggak fair. Loh, yang cari solusi kan yang kita pilih. Mending kita yang duduk di atas kalau kita tahu solusinya. Mending kita. Kita kasih alternatif aja nggak dikerjain. Nah makanya. Gitu. Apalagi solusi. Kira-kira. Oke, gitu. Oke. Artinya tidak semuanya adalah bertentangan dengan apa yang diyakini atau apa yang di. Menurut aku hampir tidak ada yang saya menentang kebijakan atau apa yang dilakukan sekarang. Yang saya menentang itu kenapa berhutang? Kan ada cara nggak berhutang. Caranya berarti ya. Kenapa nggak? Makanya yang saya kritik adalah bisa nggak pakai berhutang? Bisa nggak pakai dolar gitu loh? Oke. Kita mau membangun tapi kita nggak punya uang. Kita bilang kita nggak punya dolar mungkin, tapi kita nggak mungkin nggak punya rupiah. Bener nggak? Oke. Kok berani ngutang 10.000 dolar? Kenapa nggak berani ngutang 100 juta rupiah? Bedanya apa? Oke. Kalau nggak ada uang printing money aja, kan sesederhana itu. Ya hutang lagi dong, bayar lagi dong. Sama, tapi kan pakai rupiah. Kalau hutang pakai rupiah, jadi gini. Amerika juga hutangnya besar, iya, tapi hutangnya pakai dolar. Dia bisa cetak sendiri lagi. Iya, sama. Pemerintah Jepang hutangnya besar, iya, tapi hutangnya pakai yen karena dia berhutang pada asuransi, lembaga asuransi kan ini dia pemerintah menerbitkan surat utang negara yang beli swasta. Jadi yang ngutang tuh dia juga. Nah, Indonesia ngutangnya mata uang asing. Itu yang kita suka challenge. Artinya peredaran mata uang asing justru meningkat dibandingkan rupiah. Iya, dan gitu itu kan berbahaya. Karena kita bisa disetel, dinaikin, dia turunin, ini berbahaya. Itu kena nation threat. Jadi saya pikir kalau pejabatnya tidak mengerti nation threat atau ancaman buat negara ini, itu parah sekali bernegaranya. Gitu loh. Ancaman terbesar dalam hal ekonomi untuk Indonesia? Indonesia ini rentan. Dari luar ya? Dari luar. Indonesia ini rentan sekali. Dulu di zamannya sebelum pemerintahan sekarang, itu cadangan BBM itu bisa 6 sampai 9 bulan. Zamannya Pak Harto juga 6 sampai 9 bulan. Saat ini cadangannya tidak lebih 1 bulan. Alias si Mas Mamat ini gue kasih ide gila lo ya. Lo bayar private army, triple canopy kek, tentara bayaran. Lagi kapal tanker kita keluar di Selat Hormuz, tembak tuh propellernya atau baling-balingnya kapal tanker kita, jeklek kan, copot, dia harus docking kan. Itu barang nggak masuk ke Indonesia kan, BBM-nya. Itu habis, nggak ada barang di Indonesia ini. Bisa rubuh pemerintahan ini, gitu loh. Terlalu sensitif, rakyatnya bergerak, pemerintah itu. Nah, karena kita tidak independen energi, karena itu goyang terus. Nah, kita ingetin. Itu loh yang menurut aku kadang-kadang kayak gue man against the world, manusia ngelawan arus gitu loh. Tapi bagi gue kalau selama kebenaran, ya udah gue ngomong aja. Gitu. Jangan sampai orang terinspirasi sama gue nih gitu. Oke, berarti ancaman secara ekonomi adalah cadangan-cadangan energi banyak. Belum lagi total dolar. Jadi gini, suatu hari saya di Kentucky itu adalah sebuah tempat military base. Kita tuh ada namanya dollar simulation. Jadi ada currency war gitu. Ini dunia militer ya. Perang tuh kan ada perang militer, ada perang ekonomi atau economic war, ada perang currency. Itu dia melihat semua negara, ada 160 negara. Terus dolar tuh dinaikin nilainya sekian.
terus ada yang biru, ada yang kuning, ada yang merah. Kalau merah ini kolaps, dinaikin lagi, ada yang hijau tetap hijau gitu, dinaikin lagi, tinggi. Dinaikin ini Cina tuh hijau terus, gitu. Jadi Indonesia, misalnya dolar sekarang 15.000, dinaikin 20.000, jegek kolaps negara kita, bener nggak? Gitu. Terus itu disimulasi, terus ternyata Cina enggak, gitu. Terus diturunin dolarnya dikuatin, jadi 10.000 gitu. Indonesia import barang jadi mahal, kolaps juga Indonesia ternyata kalau dolar ini sekarang jadi 8.000. Kita mau beli mau ekspor jadi nilainya kan jadi nggak ada nilainya, kita beli kita bisa gitu. Ternyata sensitif juga gitu. Nah ternyata Cina tuh dinaikin 20%, masih tetap hijau, dinaikin 30% masih diturunin. Jadi Cina itu sudah berarti currency war, tidak akan dipakai dolar untuk menyerang Cina gitu loh. Nah, saya ngeliat gila ya ini ada simulasinya begini semua. Jadi mereka punya senjata untuk berperang sama negara lain tuh ada. Nah, dia ini alat tekan. Jadi dolar itu jadi alat tekan. Itu loh maksud saya. Memang dari zaman dahulu kala dari zaman dahulu kala. Ini Amerika menggunakan dolar sebagai makanya dia marah sekali kalau seandainya ada negara lain yang biasa menggunakan dolar tiba-tiba berubah gitu kan. Kayak Rusia sekarang minta semua pakai rubel kan. Good. Nah, gitu kira-kira. Jadi saya ini sangat peduli sama begituan. Saya pikir di Indonesia ada simulasi beginian nggak? Bener nggak? Siapa tahu di ruang Kementerian Keuangan ada. Nggak tahu, makanya kita tanya. Panggil ibu nanti lain kali di sini. Datang ke sini tapi ke sini ke ruangan ini juga. Saya kira di sini ada untuk simulasi bosman nonton dari sana gitu kan. Nanti pertanyaannya bosman yang nggak sih saya tanya gitu. Gitu. Oh gitu. Oke.